Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3701-3703 Bab 3701 Yimu Jingsha and Genjin Jingsha. Terlebih lagi, hanya memberikan jejak kekuatan jiwa tidak akan menimbulkan bahaya tersembunyi bagi sang putri sendiri. Selama rekan-rekan Tao menyetujui ini terlebih dahulu, orang tua itu akan segera membiarkanmu menanam kutukan darah. Jika orang tua itu melakukan sesuatu yang salah nanti tempat, Anda bisa bersatu untuk melawan orang tua itu. Nenek moyang Ge Hong berkata dengan sungguh-sungguh. Ini. Putri Liansing ragu-ragu. Amitabha. Saudara Ge Hong Dao telah berkompromi sampai titik ini. Kamu harus berhenti mengkritik saudara Ge Hong Dao. Tidak peduli apapun yang terjadi, Laona selalu percaya pada saudara Ge Hong Dao. Biarkan aku mulai dulu. Master Fohai melipat tangannya, dan kemudian menyuntikkan jejak kekuatan jiwanya sendiri ke segel Dharma melingkar di bawah kakinya. Terima kasih teman-teman Fohai Dao. Nenek moyang Ge Hong menunjukkan rasa terima kasih, dan segera mengeluarkan slip giok dari cincin penyimpanannya, melemparkannya ke Master Fohai, dan berkata dengan ekspresi tegas, orang tua itu telah mengukir metode pengaturan susunan terbalik pada slip giok, Buddha Haidao teman-teman bisa dilihat. Tuan Fohai mengambil batu giok itu dan tidak sabar untuk melihatnya. Awalnya ada periode perenungan yang panjang, kemudian dia kagum, dan berseru, letak langit dan bumi yang terbalik ini dapat dikatakan sebagai orang yang belum pernah datang sebelumnya, dan Laona mengaguminya. Para kultivator lainnya tidak dapat membantu melihat kekaguman guru Fohai untuk arai terbalik milik Qiankun. Mereka juga telah terjebak dalam keadaan puncak antena untuk waktu yang lama, dan mereka semua ingin memukul Luo Tianxiang dalam mimpi mereka, jika tidak mereka tidak akan melakukan perjalanan jauh ke Gunung Tianxuan. Brother Ge Hong, karena Anda telah setuju untuk membiarkan kami menanam kutukan darah, kaisar ini tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, biarkan saya menunjukkan ketulusan hati saya. Setelah memikirkannya, Kaisar Setan Jin Kui merasa bahwa masalah itu tidak berbahaya, dan hanya menyetujui permintaan leluhur Ge Hong, menyuntikkan jejak kekuatan jiwa ke segel lingkaran di bawah kakinya. Terima kasih, Jin Kui atas pengertianmu. Nenek moyang Ge Hong dan Yang Yuese memberi Jin Kui salinan metode rahasia yang direkam sebelumnya. Orang tua itu tidak punya pendapat, hanya berharap semuanya berjalan baik. Yang mulia White Alice memeluk tinjunya ke arah leluhur Ge Hong, dan kemudian dia menyuntikkan jejak kekuatan jiwa ke dalam segel lingkaran di bawahnya. Leluhur tua Ge Hong juga melemparkan Qiankun Ukside daun jade slip yang sudah direkam sebelumnya ke Yang Mulia Bai Mei. Karena Taois lain telah setuju, tidak ada alasan bagi putri ini untuk menolak. Putri Liansing menghela nafas, dia tidak ingin pulang dengan tangan kosong, jadi dia hanya bisa berkompromi. Orang tua itu berutang budi pada Putri Liansing. Leluhur tua Ge Hong tersenyum dengan Yang Yue. Setelah Putri Liansing menembakkan kekuatan rohnya ke segel melingkar di bawah kakinya, leluhur Ge Hong melemparkan slip batu giok yang telah mencatat formasi terbalik ke Putri Liansing. Akhirnya giliran Landen Sen. Landen Sen tersenyum pahit, basis kultivasi Sen terlalu lemah. Bahkan jika dia bisa memberikan kutukan darah pada fellow Ge Daois, saya khawatir itu tidak akan mempengaruhi fellow Daois. Jadi, Sen dapat menyetujui permintaan fellow Ge Daois, tetapi dia juga meminta fellow Ge Daois untuk memuaskannya. Permintaan kecil. Nenek moyang Ge Hong berkata dengan wajah ramah, teman Sen Dao, tolong katakan padaku. Pada awalnya, di kota Zhongzu, Sen meminta Ge Daoyou untuk menemukan dua hal untukku. Aku ingin tahu apakah Ge Daoyou dapat mengambil apa yang dibutuhkan Sen sekarang. Landen Sen bertanya tanpa tergesa-gesa. Sebelum di kota Zhongzu, Landen Sen meminta Ge Hong untuk membantu menemukan Yimu Jingsha dan Genjin Jingsha, yang merupakan bahan yang diperlukan untuk praktiknya sendiri pada lapisan ketiga 9 Zuan Daojing. Setelah mendengar kata-kata itu, leluhur Ge Hong tertawa dan berkata, awalnya, orang tua itu ingin menunggu penyelesaian masalah sebelum menyerahkan dua jenis pasir kristal 5 elemen kepada teman-teman Tao. Tapi sekarang, Sen Sen memang sedikit dirugikan dibandingkan dengan Tao lainnya. Dua bahan ini, tetap di sini orang tua itu tidak berguna, jadi dia hanya memberikannya kepada fellow Sen Daois. Lagi pula, Ge Hong mengeluarkan dua tas kain dari cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Landen Sen. Landen Sen mengambil tas kain dan membukanya dan melihatnya, itu memang Yimu Jingsha dan Genjin Jingsha. Dan porsinya cukup untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ini benar-benar tidak ada usaha sama sekali. Saya harus mengatakan bahwa leluhur ini Ge Hong benar-benar memiliki dua kuas, dan dia membantu dirinya sendiri memecahkan masalah besar sekaligus. Terkejut, Landen Sen segera menyetujui permintaan leluhur Ge Hong, dan menyuntikkan jejak kekuatan jiwa ke segel lingkaran di bawah kakinya. Pada saat ini, Landen Sen merasa bahwa formasi di depannya memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan jiwanya. Tidak sulit bagi Landen Sen untuk memotong jejak kontak ini. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika nenek moyang Ge Hong sebenarnya berkonspirasi pada saat itu, seharusnya tidak sulit baginya untuk memaksa pelariannya.
Nenek moyang Gehong juga memberi Lenden Sen salinan slip batu giok yang telah dibakar sebelumnya. Lenden Sen mengambil slip giok dan memperhatikannya dengan cermat. Konten dalam slip giok tidak panjang, tetapi terutama mencatat pengaturan arai terbalik. Kompleksitas susunan ini jauh di luar imajinasi Lenden Sen, bahkan membutuhkan lebih dari 100 bahan, dan setidaknya setengah dari bahan-bahan itu tidak pernah didengar oleh Lenden Sen. Selain itu, formasi ini membutuhkan setidaknya 10 batu roh peri bermutu tinggi. Jika Anda benar-benar ingin mengatur formasi yang persis sama, ia harus mengkonsumsi banyak energi. Lenden Sen akhirnya merasakan secara mendalam betapa sulitnya untuk menerobos Luo Tianxiang. Selain kerumitannya, susunan terbalik ini juga sangat misterius. Lenden Sen hampir sepenuhnya tidak mengetahui metode pertempuran, jadi dia tidak bisa melihat mengapa, tapi rasanya seperti itu. Konten pada slip giok, rekan-rekan Taois bisa menunggu dan mempelajarinya nanti. Tanpa basa-basi lagi, lelaki tua itu sekarang akan membiarkan semua rekan Taoisme melakukan kutukan darah. Gehong berkata dengan acuh tak acuh. Permisi. Kaisar Iblis Jin Kui memimpin, meludahkan seteguk darah, dan mengeluarkan kutukan darah di udara, seperti mantra berdarah, melayang ke arah leluhur Gehong sendiri. Leluhur Gehong menerima kutukan darah, dan lambang berdarah terbang ke kepalanya. Kaisar Iblis Jin Kui segera merasa bahwa jiwanya memiliki hubungan dengan leluhur Gehong, dan kutukan darah berhasil dilakukan. Setelah melakukan hal-hal ini, Kaisar Iblis Jin Kui sangat lega, dan juga merasa sedikit malu, jadi dia dengan sopan memeluk tinjunya pada leluhur Gehong, teman Gedao sangat berani, Kaisar ini mengagumi itu. Kaisar berjanji bahwa dia tidak akan pernah karena ini teknik kutukan darah dengan sengaja mengancam Gedao. Selama Fellow Gedao dapat membantu Kaisar menerobos di masa depan, ia pasti akan melepaskan kutukan darah Fellow Daois di pertama kalinya. Gehong hanya mengangguk sedikit dan diam. Melihat bahwa Raja Iblis Jin Kui mengangkat kepalanya, Putri Liansing, Yang Mulia Bai Mei, dan Tuan Fohai memulai kutukan darah satu demi satu, nenek moyang Gehong tidak menolak untuk datang dan menerima semua kutukan darah. Lenden Sen memandangi leluhur Gehong dengan mata iblis suci selama seluruh proses, dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dalam kegelapan, dia selalu merasa bahwa masalah ini agak abnormal. Seorang beku tanpa masalah di benaknya benar-benar mustahil untuk menerima kutukan darah biksu lain dan berisiko menjadi budak orang lain. Mungkin leluhur Gehong ingin menerobos Luo Tianxiang dan ingin menjadi gila. Lenden Sen masih tidak melihat trik apapun, dan hanya tidak repot-repot melibatkan begitu banyak, dan juga menjatuhkan kutukan darah. Bab 3702 Impact Luo Tianxiang. Dibandingkan dengan 4 biksu lainnya, kekuatan roh Lenden Sen lemah. Bahkan jika dia bisa menanam kutukan darah di tubuh leluhur Gehong, diperkirakan itu tidak akan berpengaruh pada leluhur Gehong. Itu hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Lenden Sen merasa bahwa bahkan jika nenek moyang Gehong sangat terampil, tidak mungkin untuk bersaing dengan banyak kutukan darah pada saat yang sama. Hal ini seharusnya relatif aman. Karena semua rekan Tao sudah meletakkan kutukan darah, mari kita mulai, leluhur tua Gehong berkata dengan suara yang dalam. Ini baik. Lenden Sen dan kelima biarawan itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di bawah bimbingan leluhur Gehong, Lenden Sen dan 5 orang lainnya berdiri di 5 sudut formasi. Setelah lelaki tua itu meletakkan pecahan piringan heksagram langit dan bumi di bagian depan formasi terbalik Tiankun, tolong minta rekan-rekan Tao untuk mengekstrak energi dari Dao Heart, Demons, Ghost, dan Wisdom Roots mereka sendiri, dan masukkan ke bagian depan formasi. Setelah Gehong selesai berbicara, dia mengetuk ujung jarinya ke beling cakram heksagram misteri surgawi, dan menembus ke dalam sinar kekuatan spiritual yang kacau, mendorong beling hitam dan putih ini untuk perlahan-lahan jatuh ke segel berbentuk bintang berujung 6 di pusat alam semesta terbalik. Setelah itu, leluhur Gehong menekankan telapak tangannya ke tanah dan menyusup ke dalam sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau. Berdengung. Deretan langit dan bumi yang terbalik tiba-tiba melepaskan cahaya 7 warna dari Seng Ruo Liang, dan sinar cahaya warna-warni menyelimuti semua orang di dalamnya. Fragmen-fragmen dari heksagram-heksagram di tengah formasi melayang. Sekarang, rekan-rekan Taois, tolong berikan mantra dengan cepat. Nenek moyang Gehong menjernihkan matanya dan menjerit nyaring di mulutnya. Lenden Sen, Kaisar Setan Jin Kui, Putri Liansing, Yang Mulia Bai Mei, dan Tuan Fohai segera memberikan mantra, menembakkan sinar cahaya warna-warni, dan bergegas menuju mata formasi terbalik. Semua energi yang dihasilkan oleh 5 orang diserap oleh mata, mengkondensasi gugus cahaya abu-abu ke dalam pecahan cakram heksagram surgawi. Segera, lapisan cahaya abu-abu berkerumun di sekitar permukaan pecahan Tianji Guadis, yang terus berputar seperti pusaran air, melepaskan energi aneh yang tak terlukiskan. Ketika 5 biksu termasuk Gehong dan Lenden Sen terus mengucapkan mantra, pusaran abu-abu tumbuh semakin besar. Lenden Sen dengan tajam merasakan sensasi terbakar yang tiba-tiba di cincin penyimpanan. Itu adalah fragmen dari cakram heksagram surga.
Cakram heksagram langit di cincin penyimpanannya benar-benar beresonansi kuat dengan fragmen cakram heksagram langit di mata arai terbalik Qian Kun. Cih. Kulit Landen Sen tidak pasti, dia tidak ingin para biarawan ini tahu bahwa dia juga memiliki sepotong cakram heksagram. Untungnya, itu hanya simpati untuk saat ini, selama dia tidak mengeluarkan pecahan dis heksagram dari cincin penyimpanan, tidak ada yang akan terjadi. Proses pengecoran berlangsung selama beberapa jam, dan pusaran abu-abu di mata depan berangsur-angsur melebar hingga 5 kaki, mengambang di kepala leluhur Ge Hong. Datang. Melihat waktunya telah tiba, leluhur tua Ge Hong tiba-tiba mengeluarkan mata yang cerah, dan dengan ringan mengetuk ujung jarinya ke arah pusaran kelabu di atas kepalanya. Adegan menjatuhkan rahang muncul. Leluhur tua Ge Hong membuka mulutnya lebar-lebar, dan pusaran kelabu di atas kepalanya ditelan ke perutnya seperti angin kencang, termasuk serpihan cakram heksagram rahasia surgawi. Bum bum bum. Tiba-tiba, leluhur Ge Hong melepaskan cahaya abu-abu yang mencengangkan di seluruh tubuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari daging dan pori-porinya, mengecat jubahnya merah, mulut, hidung, telinga, dan matanya berdarah terus-menerus, mengerikan-mengerikan. Setelah Landen Sen dan 5 biksu lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak kehilangan warna. Dalam beberapa napas, leluhur Ge Hong sudah penuh darah, dan cahaya abu-abu mengembun di sekujur tubuhnya berkedip-kedip terus-menerus, dan energi di tubuhnya sangat maniak dan tidak stabil. Nenek moyang Ge Hong tampaknya mencoba yang terbaik untuk mengendalikan energi di dalam tubuh. Landen Sen dan 5 biksu lainnya menatap leluhur Ge Hong dengan penuh perhatian, mencoba mencatat semua perubahan yang dilakukan oleh nenek moyang Ge Hong ketika ia berdampak pada dunia peri surga Luo. Menerobos mereka nanti ranah adalah manfaat besar. Ledakan. Tiba-tiba, daging leluhur Ge Hong membuat ledakan dahsyat, dan darah serta dagingnya melayang di sekujur tubuhnya, dan lusinan luka meledak di sekujur tubuhnya. Tenda abu-abu melejit ke langit, mengejutkan 5 biarawan yang menyaksikan. Ada apa? Brother Ge Hong Dao gagal menerobos. Kaisar Setan Jin Kui mengerutkan kening. Daois Jin Kui, jangan buru-buru membuat kesimpulan. Tubuh Daois Ge Hong tampaknya telah berubah. Yang Mulia Bai Mei menyipitkan matanya sedikit. Semua orang melihat dengan saksama melalui cahaya abu-abu yang keluar, dan melihat bahwa meskipun leluhur Ge Hong terluka parah, seluruh orang itu diselimuti oleh lapisan tipis cahaya abu-abu, yang sangat ajaib. Ini domain abu-abu. Rekan Ge Daois berhasil menyingkat domain abu-abu. Tuan Fohai tidak lagi memiliki ketenangan dan ketenangan seperti biasanya, matanya melebar dan dia berseru. Landen Sen dan para pembudidaya lainnya memfokuskan mata mereka pada leluhur Ge Hong yang sedang duduk dalam cahaya kelabu. Apakah domain abu-abu dapat diringkas adalah kunci keberhasilan mengubah alam semesta? Yang disebut bidang abu-abu adalah area di mana hukum langit dan bumi dapat dihindari. Selama leluhur Ge Hong mengembun ke alam abu-abu dan jauh di dalam alam abu-abu, ia dapat menyingkirkan kendala hukum langit dan bumi pada basis budidayanya sendiri, dan hambatan dari basis budidayanya sendiri akan hilang sepenuhnya. Meskipun leluhur Ge Hong menghancurkan tubuhnya, ia berhasil mengondensasi domain abu-abu, pada dasarnya setengah dari kesuksesan. Selanjutnya, itu tergantung pada apakah tubuh leluhur Ge Hong yang terluka parah dapat menahan dampak energi ketika ia menerobos dunia abadi Luo. Selama itu bisa dipertahankan, leluhur Ge Hong memiliki harapan besar untuk menerobos Luo Tianxiang. Telapak tangan berdarah leluhur Ge Hong mendesak ke arah mata alam semesta terbalik, dan diam-diam menggumamkan formula untuk mendesak formasi. Berdengung. Alam semesta yang terbalik tiba-tiba mengeluarkan cahaya warna-warni kekerasan, dan puluhan batu roh abadi kelas atas di pusat arai melepaskan kekuatan spiritual kacau yang kuat seperti gelombang besar, dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Ge Hong. Tes gading, energi spiritual memasuki tubuh, tampaknya ada harapan besar untuk terobosan Daois Ge Hong. Mata indah Putri Liansing terus bersinar. Bukan hanya dia, tetapi Landen Sen dan 4 biarawan lainnya semua bersemangat, dan mereka tidak bisa lebih bersemangat. Jika mereka menggunakan metode yang sama dengan leluhur Ge Hong untuk menyerang Luo Tianxiang, mereka juga akan dapat menerobos ranah Luo Tianxiang. Tubuh fisik leluhur Ge Hong seperti lubang tak berdasar, menyerap kekuatan spiritual kacau, seluruh tubuhnya penuh cahaya, dan bintik-bintik emas dan batu giok muncul di permukaan kulitnya. Tubuh emas dan tubuh giok. Saudara Ge Hong Dao akan berhasil. Mata Kaisar Setan Jin Kui melebar dan ekspresinya sangat bersemangat. Tubuh fisik berubah menjadi tubuh emas dan tubuh batu giok, yang merupakan tanda bahwa itu akan menerobos Luo Tianxiang. Meskipun bukan Kaisar Iblis Jin Kui yang menerobos dirinya sendiri, adegan di depannya cukup untuk menyatakan bahwa metode terobosan Ge Hong benar-benar berguna. Setelah leluhur Ge Hong menyerap semua kekuatan spiritual kacau dalam formasi, bintik-bintik emas dan batu giok di tubuhnya menjadi lebih padat dan lebih padat sampai seluruh tubuh tiba-tiba muncul aura emas dan giok berwarna menyilaukan. Kepalanya, bahu, punggung, dada dan perut, pinggang, lengan, dan kaki meledak bersamaan dengan cahaya keemasan dan cahaya giok dari matahari yang kuat. Orang-orang yang ditikam oleh cahaya yang kuat tidak bisa membuka mata mereka, dan luka fisik mulai sembuh.
Saat tubuh leluhur Gehong berubah menjadi tubuh batu giok emas, potongan Tianji guapan di cincin penyimpanan Landen Sen menjadi semakin panas, seolah membakar seluruh ruang penyimpanan. Bab 3703 Breakthrough Failure. Landen Sen memiliki firasat buruk di dalam hatinya bahwa fragmen cakram heksagram Heavenly Jigsaw telah membangkitkan resonansi yang begitu kuat, dan dia tidak tahu apakah itu ditemukan oleh leluhur Gehong. Dalam sekejap mata, leluhur Gehong meledak dengan cahaya keemasan menyilaukan di seluruh tubuhnya. Tubuh fisiknya tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh batu giok emas. Auranya terus meningkat, seolah-olah dia tidak marah atau bergengsi sebagai tempat tinggal ilahi. 3 bunga emas di tengah alis Gehong berputar dengan kecepatan tinggi, memancarkan cahaya yang cemerlang dan mulia dan rasa paksaan. 3 bunga emas berubah sedikit selama rotasi kecepatan tinggi, dan bunga emas keempat lahir dengan samar-samar. 4 gajah. Semua orang terkejut lagi. Wajah Landen Sen tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Selain esensi, Qi, dan para dewa abadi sejati, Luo Tianxiang juga memiliki kehendaknya sendiri. Keempat energi ini digabungkan menjadi satu dan disebut 4 gajah dan roh. Setelah pembudidaya di puncak immortal surgawi menerobos surgawi immortal Luo, ia akan melahirkan kekuatan kehendaknya sendiri dan bergabung ke dalam dagingnya. Kekuatan kemauan semacam ini dapat membuat keberadaan seseorang lebih murni, lebih baik memobilisasi kekuatan yang terkumpul dalam daging, dan dengan demikian memainkan kekuatan magis yang lebih kuat. Legenda mengatakan bahwa budidaya surgawi sejati yang kuat untuk mencapai ranah Daluo Jinxian, bahkan jika itu adalah kekuatan yang terkandung dalam setetes darah, tidak dapat melawan kehendaknya sendiri. Daluo Jinxian yang perkasa, kekuatan kehendak umumnya diintegrasikan ke dalam jiwa, dan bila perlu, itu dapat memisahkan kekuatan kehendak dari daging, mengerahkan kekuatan tempur yang mengerikan, dan bahkan mengabaikan hukum langit dan bumi. Meskipun Luo Tianxiang tidak terlalu dilebih-lebihkan, ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan tekadnya sendiri, yang cukup untuk membedakan mereka dari para biksu Tianxian biasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak peduli seberapa kuat biksu surgawi itu, mustahil bagi lawan Luo Tianxiang untuk menjadi lawan. Pertemuan 3 bunga melambangkan kultivasi biksu ke dalam tubuh abadi, 4 gambar dewa melambangkan kultivasi Luo Tianxiang, dan Wuki Chaoyuan mewakili kultivasi makhluk abadi sejati ke dalam tubuh Daluo Jinxian. Nenek moyang Gehong mati-matian memadatkan kekuatan wasiat, potongan keempat bunga emas di tengah alisnya cerah dan gelap, dan tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan berulang kali, napasnya tidak stabil. Sudah jelas bahwa langkah terakhir telah tercapai, tetapi rekan Ge Daois tidak dapat menyingkat kekuatan dalam satu nafas. Aku takut situasinya agak buruk. Yang Mulia Bai Mei mengerutkan kening dan berkata, Brother Ge Hongdao hanya ingin memadatkan alam abu-abu, dan tubuh fisiknya sangat rusak, yang telah mengganggu roh dan roh dalam tubuh. Dalam hal ini, akan sangat sulit untuk memaksa kekuatan keinginan untuk mengembun. Saya akan menunggu sebentar dan melihat perubahannya. Baik. Tuan Fohai melipat tangannya dan berkata dengan tenang. Kerumunan terus mengamati langkah terakhir dampak Ge Hong pada Luo Tianxiang dalam diam. Setelah waktu dupa berlalu, leluhur Ge Hong masih tidak bisa menyingkat kekuatan kemauan, tubuhnya mulai bergerak, dan wajah tuannya menjadi biadab dan terpelintir. Engah. Akhirnya, leluhur Ge Hong memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya membuat suara teredam, jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan cahaya keemasan yang dilepaskan dari seluruh tubuhnya berangsur-angsur redup dan redup. Segera setelah itu, cahaya 7 warna yang meledak dari formasi terbalik Qian Kun juga cepat menyatu. Melihat adegan mendadak ini, Landen Sen dan 5 biarawan terkejut. Teman, Ge Dao, ada apa denganmu? Yang Mulia Bai Mei tidak bisa tidak berteriak dengan cemas. Tidak apa-apa, hanya saja orang tua itu gagal mengambil langkah terakhir dan terobosannya gagal. Leluhur tua Ge Hong tersentak dan bangkit dari tanah dengan susah payah, wajahnya tampak bersahaja. Karena serangan balik yang disebabkan oleh kegagalan terobosan, bintik-bintik emas pada permukaan tubuh fisik Ge Hong terkelupas satu persatu, tubuh batu giok emas dipukul kembali ke bentuk aslinya, dan napas dengan cepat melemah. Ini. Kelima biksu saling memandang. Leluhur Ge Hong sudah mencapai titik ini, tetapi ia masih gagal menerobos. Master Fohai melipat tangannya, dan menghibur, Brother Ge Hongdao tidak boleh terlalu pesimis. Anda hanya sedikit mendekati menerobos wilayah Luotian dan alam abadi kali ini. Ini membuktikan bahwa formasi terbalik ini benar-benar dapat membuat saya menerobos Luotian. Dosa. Akumulasi pengalaman kali ini, Saudara Dao pasti akan berhasil lain kali. Nenek moyang Ge Hong menghela nafas ke langit dan berkata dengan kesedihan dan amarah, Buddha dan Taois tidak tahu bahwa lelaki tua itu telah menghabiskan vitalitasnya untuk dampak ini di alam. Aku takut tidak akan ada lagi kekuatan untuk menyerang Luo Tianxiang dalam kehidupan ini. Melihat bahwa leluhur Ge Hong sangat sedih, para beku juga sangat terharu. Raja Iblis Jin Kui, Yang Mulia Bai Mei, dan Putri Liansing diam-diam berterima kasih bahwa mereka telah sepenuhnya mengamati seluruh proses terobosan Ge Hong di ranah, dan memperoleh banyak hal. Ketika mereka menerobos sendiri, mereka dapat menghindari risiko ini.
Nenek moyang lama Ge Hong tampaknya memiliki keengganan yang kuat di dalam hatinya, dan bergumam, benci, orang tua itu seharusnya berhasil. Saya tidak ingin kecelakaan di tengah jalan, menyebabkan kerusakan fisik yang serius. Orang tua itu tidak dapat menyingkat kemauan dan gagal menyelesaikan langkah terakhir. Kecelakaan. Aku tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi pada Bruder Ge Hong Dao yang menyebabkan tubuhnya tiba-tiba meledak. Kaisar Setan Jin Kui menyipitkan matanya dan bertanya dengan heran. Aku harus bertanya pada rekan Sen Daois tentang masalah ini. Tatapan leluhur tua Ge Hong tiba-tiba beralih ke Lenden Sen, wajah tuanya sangat suram. Kelopak mata Lenden Sen sedikit berkedut. Mata dari 4 pembudidaya lainnya juga berkumpul di Lenden Sen, ekspresi mereka agak terkejut. Teman Ge Dao, apa maksudmu? Apakah kamu gagal menerobos dan masih mengandalkan Sen? Lenden Sen mengerutkan kening. Wajah leluhur tua Ge Hong sedikit terdistorsi. Dia benar-benar tidak berminat untuk mempertahankan sikap lamanya yang baik. Dia berkata dengan wajah muram, anak Lenden Sen, mengapa tubuh lelaki tua itu tiba-tiba meledak, kau tahu itu? Pria tua itu benar-benar 10.000. Tanpa diduga, Anda juga memiliki sepotong disk heksagram rahasia surgawi di tubuh Anda. Ini adalah resonansi kuat yang disebabkan oleh sepotong fragmen heksagram rahasia surgawi pada tubuh Anda yang membuat energi dari fragmen disk heksagram rahasia surgawi yang ditelan lelaki tua di perutnya terganggu. Menciptakan tubuh lelaki tua itu, yang membuatnya sulit bagi lelaki tua itu untuk mengumpulkan kekuatan kehendak. Satu batu mengaduk 1000 ombak. Apa? Pastor Sen Daois juga memiliki fragmen disk heksagram. Mata keempat biksu lainnya tiba-tiba beralih ke Lenden Sen. Selain kaget, mata mereka juga menunjukkan keserakahan yang kuat. Setelah menyaksikan proses terobosan nenek moyang Ge Hong, mereka semua tahu bahwa Qian Kun terbalik arai benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat mereka menerobos Luo Tianxiang. Meskipun sulit untuk menemukan bahan untuk susunan terbalik, selama itu membutuhkan waktu yang cukup, masih ada harapan besar untuk menemukan Qi. Hanya penghormatan di depan mata, jika tidak ada peluang besar, itu tidak mungkin ditemukan. Fragmen heksagram celestial nenek moyang Ge Hong ini akhirnya akan pergi kepada siapa, tidak ada yang tahu. Jika Anda ingin benar-benar mendapatkannya dan menggunakannya, Anda harus bermain untuk waktu yang lama. Sekarang mereka tahu bahwa Lenden Sen benar-benar memiliki potongan fragmen disk heksagram, yang mengejutkan terkejut, mengingini muncul. Bagaimanapun, Lenden Sen, buih dari masa-masa awal keabadian, hanyalah sebuah objek yang bisa dirusak sesuka hati di mata mereka. Wajah Lenden Sen tiba-tiba berubah suram, dan wajahnya yang tanpa ekspresi berkata, teman Ge Dao bercanda, itu adalah seorang biarawan sampah seperti Sen, bagaimana mungkin ada harta yang mengerikan seperti fragmen disk heksagram rahasia surgawi.